Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjut belajar lagi. Meskipun ini sebenarnya masa-masa libur ya. Harusnya kalian healing, tapi malah ngaji. Ya lebih bagus. Ya semoga healingnya sambil ngaji lebih alhamdulillah lagi. Ini ngaji kita akhir tahun. Sebenarnya saya tidak ingin ngambil tema yang berat-berat. Nanti kita ngobrol saja ya. Beberapa mungkin mengulang, meng-highlight. Saya memberi judul agama dan filsafat. Ya secara umum nanti menjawab sejauh mana sih agama dan filsafat itu berkaitan, bertaut, bertemu. Termasuk mengklarifikasi beberapa kesalahpahaman tentang filsafat. Khususnya sehubungan dengan agama. Setelah itu nanti kita sediakan waktu sedikit untuk saya tidak menyebut tanya jawab ya, kalian boleh curhat malam hari ini tentang apa saja. Jadi mungkin ingin menyampaikan sesuatu atau mungkin ada yang mau nembak. Sudah setahun dilirik tidak berani-berani, boleh kalau ada yang mau menyatakan di sini malam hari ini. Atau usulan atau apa monggo ya. Tidak harus terkait dengan tema, terkait juga tidak apa-apa. Malam hari ini kita nikmati kajian terakhir malam hari ini di tema agama dan filsafat. Bismillah. Kita mulai biar tidak lama-lama. Yang pertama, yuk kita muhasabah dulu sebentar. Insya Allah yang hadir malam hari ini kan orang beragama semua. Amin, ini banter banget. Ya, insya Allah kita orang beragama semua. Coba kita cek kita itu tipe orang beragama yang seperti apa. Nanti mungkin ada tipe tertentu yang memang berat kalau disambungkan dengan filsafat. Ada yang cocok, ada yang tidak. Itulah mengapa nanti ada orang yang nyaman dengan filsafat, dengan agamanya. Ada yang tidak nyaman. Ya memang tipenya beda-beda. Itulah mengapa saya sering bilang, ya monggo saja. Ada orang suka filsafat, ada yang tidak suka filsafat. Itu haknya tiap orang untuk suka atau tidak suka sesuatu. Nah, saya ambil teori dari buku yang judulnya Six Ways of Being Religious. 6 cara beragama, Dale Kenyon. Dia bilang begini, orang beragama itu ada 6 tipenya. Jadi ada 6 gaya. Nah, yang masing-masing orang mungkin beda-beda. Coba nanti kita cek ya, kita ada di mana. Yang pertama, fokus pada ibadah, sacred rite, menjalankan ritual, sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Kalau dalam Islam, jadi fokus pada ibadahnya. Aktivitas konkret ritual. Tiap hari sibuknya ini. Mana yang harus dilakukan, mana yang harus dihindari, mana yang halal, mana yang haram, dan lain sebagainya. Ini gaya pertama. Kesibukan beragamanya di yang pertama.
Ada gaya kedua. Gaya kedua ini fokus pada right action. Right action itu perilaku yang baik pada sesama, yaitu fokus pada akhlak. Mungkin kalian sering juga melihat, mendengar orang yang yuk akhlaknya, yuk adabnya, yuk diperbaiki. Orang beragama itu yuk akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, ya hadisnya. Jadi beragama itu ya kuncinya kebaikan pada sesama. Namanya akhlak. Ada yang gayanya ini kadang-kadang, enggak apa-apa lah ibadah nanti pelan-pelan diperbaiki, tapi kalau akhlak itu mutlak loh ya. Ini gaya kedua. Gaya right action. Ada gaya ketiga, yaitu gaya devotion. Kalau ini biasanya fokus pada kepasrahan, keikhlasan, mengelola hati untuk sepenuhnya dipersembahkan pada Tuhan. Ini gaya devotion. Kita diminta membersihkan hati, menjaga hati, fokus lillahi ta'ala, hanya pada Allah saja. Ini gaya devotion. Pasrahkan, berikan semuanya dalam hidup kita hanya untuk Allah. Hati kita harus bersih, mantep, hanya pada Allah saja. Ini gaya devotion. Ada gaya keempat, istilahnya Kenyan shamanic mediation. Samanik itu ya saman. Jadi fokus pada tokoh figur yang harus diikuti, fokus pada idola-idola religius. Jadi kamu ustadz idolanya siapa yang kamu ikuti, kemudian tokoh idola dalam agamamu siapa, aliranmu apa dengan tokohnya siapa. Ini gaya samanik. Jadi merasa bahwa saya tidak mungkin bisa dekat dengan Tuhan tanpa orang-orang yang sebelumnya memang sudah dekat dengan Tuhan. Ini gaya samanik. Kalau tiga yang di atas tadi kan kita ikhtiari sendiri. Kalau yang keempat ini kita bermediasi dengan tokoh-tokoh agama. Ada yang keempat, yaitu mystical quest. Mystical quest itu yang suka tasawuf-tasawuf, perjalanan spiritual menuju Tuhan, makom demi makom, ahwal dari Allah dan lain sebagainya. Ini pengalaman spiritual. Ya, kalian tahulah, kita di ngaji ini banyak sekali membahas pengalaman-pengalaman spiritual. Kadang-kadang kalian kan seneng tema-tema seperti itu, pingin juga berpetualang di sana misalnya. Tapi ada juga yang tidak suka. Nah, mungkin di sini banyak yang mystical quest, membaca, suka Maulana Jalaluddin Rumi, Ibnu Arabi, suka dengan Sunan Kalijogo, suka dengan... Nah, ini mystical quest, senang mencari pengalaman mistik, berhubungan langsung dengan Tuhan. Ya, meskipun banyak juga yang hanya senang mendengar dan membacanya saja, tapi belum jalan. Kalau ini masih belum. Mystical quest itu ya memang jalan, kalian tirakatan beneran. Kalian ya melakukan amalan-amalan, mencari pengalaman mistik sendiri. Ini mystical quest. Yang keenam, resonate inquiry. Resonate inquiry itu senang memahami agama secara rasional, mengejar makna-makna intelektualnya. Baca buku, diskusi, kajian, dialog, debat, dan lain sebagainya. Ini namanya resonate inquiry. Ingin tahu makna rasionalnya, ingin tahu rasionalisasinya. Ini gaya keenam. Gaya keenam ini nanti cocok kalau disambungkan dengan filsafat. Gaya kelima lumayan. Gaya yang lain juga bisa, cuma yang paling kuat kan di gaya keenam. Orang beragama yang ingin paham
tidak sekedar ingin menjalankan, ingin tahu rahasia rasionalnya agama. Ini yang nomor 6. Oke, sudah tahu ya 6 ya. Silahkan nanti teman-teman direnungi, saya ada di mana. Kok saya tidak ada di 6-6-nya Pak? Ya kamu belum serius berarti, atau kamu tipe khusus, alternatif. Ya, tidak masuk teori pokoknya saya Pak. Dianggap suka ritual juga ndak. Mystical quest jangan-jangan, tapi ya ndak. Yo senangnya baca cerita-cerita, pengen jadi wali, pengen bisa terbang, pengen bisa itu, tapi waktunya wiritan ndak kuat saya Pak. Waktunya itu berarti bukan. Reason it, senang Pak filsafat saya baca-baca, tapi kalau baca sendiri ndak paham Pak saya. Harus perlu figur. Nah, macam-macam, coba kalian cek sendiri. Mungkin ada orang yang gabungan 2 atau 3. Siapa tahu ada yang 6-6-nya. Kalau bisa 6-6-nya hebat sekali. Baik, monggo saja, setiap orang punya tipenya sendiri-sendiri. Silakan. Bukan berarti kalau sudah akhlak tidak peduli ibadah loh ya, tidak peduli secret. Ini maksudnya titik tekannya, fokusnya, yang diutamakan oleh orang yang beragama ini. Jadi yang dinomorsatukan, ada yang menomorsatukan ibadah, ada yang menomorsatukan akhlak, ada yang menomorsatukan tata hati untuk ikhlas pada Tuhan, ada yang menomorsatukan mencari rujukan figur tokoh yang benar, ada yang menomorsatukan pengalaman keagamaannya, ada yang menomorsatukan pemahaman inteleknya. Jadi masing-masing ada caranya. Ini mumpung akhir tahun, memuhasabahi keberagamaan kita. Baik, ini agamanya. Sekarang filsafatnya. Jadi banyak orang ketika mendengar kata filsafat, dia sudah, apa kalau bahasanya anak hari ini ya, ilfil duluan. Mungkin kalian juga begitu sebagian. Ya tidak harus karena menganggapnya sesat, haram, atau kafir. Tapi mungkin ada yang membayangkan mesti ruwet, mesti bulet, mesti susah, kan selalu begitu kesanmu. Tapi sering saya bilang, yuk kita pahami dulu hakikatnya filsafat. Filsafat itu bisa satu inquiry, satu pencarian, bisa juga satu set of mind atau set of belief, bisa juga satu akademik disiplin, satu ilmu, satu kajian. Jadi ini ayo dibedakan biar tidak dicampur. Kalau sebagai inquiry, pencarian, itu yang saya bilang filsafat sebagai proses. Disinilah yang sering saya sebut kita dituntut untuk mendayagunakan akal budi kita untuk berpikir. Jargonnya dari mitos ke logos, menuju filosofia, cinta kebijaksanaan. Ini namanya an inquiry, filsafat sebagai satu pencarian kebenaran, pencarian kebijaksanaan. Kalau di makna yang pertama ini, ya semua orang pastinya, meskipun tidak sadar atau tidak ngaku, pasti berfilsafat. Tidak ada yang tidak. Begitu orang itu memikirkan hidupnya, dia sedang berfilsafat. Hidup yang baik itu yang kayak gimana ya? Hidup yang benar itu yang kayak gimana ya? Begitu kalian berpikir begitu, kalian sedang berfilsafat. Meskipun nanti ketemunya, oh menurut saya yang paling pas hidup itu ya patuh saja 100% pada tuntunannya Allah misalnya. Ini sejenis penemuan kebenaranmu. Orang lain menyimpulkannya bisa berbeda. Jadi ini yang sering saya sebut filsafat sebagai proses.
Yang ini ya setiap orang pasti melakukannya sadar atau tidak. Ya lebih enak sadar, jadi terarah. Meskipun kalau misalnya kalian tidak senang dengan kata filsafat, ya monggo saja kamu pakai istilah berpikir kah, merenung kah, berefleksi kah, kontemplasi, monggo saja. Yang kalian cocok. Jadi makanya dulu di pertemuan awal saya sebut orang tidak suka filsafat, tidak masalah. Tapi kalau tidak mau berpikir, berhenti dia jadi manusia. Karena penciri utamanya manusia itu berpikir. Baik, yang kedua, filsafat juga kadang diartikan a set of mind atau belief. Kalau yang kedua ini, kalau di bahasa Indonesia mungkin kita sering pakai istilah filosofi. Setiap orang punya set of mind, punya filosofi-filosofi hidup yang dia yakini. Saya punya, kalian punya, Nietzsche punya, Aristoteles punya, Al-Farabi punya, Ibn Rus punya. Dan memang tidak harus sama. Setiap orang punya set of mind atau set of belief yang beda-beda. Kalian boleh tidak setuju dengan set of belief-nya temanmu, set of belief-nya filosof ini, filosof itu tidak masalah. Menurut saya Pak, filosof yang itu kalau dari pandangan agama saya, dia itu sudah kafir, murtad, tidak masalah. Jadi ini yang sering saya sebut, ini produk pemikiran filsafat. Yang setiap orang mungkin mindsetnya beda-beda, temuan kebenarannya beda-beda. Dan memang tidak harus kamu setujui. Nah, nanti banyak orang tidak suka filsafat sebenarnya diarahkan ke yang kedua ini. Set of mind atau set of belief. Ya tentu saja di situ isinya beragam. Ada yang sangat ateistik, ada yang sangat religius, bahkan banyak juga yang sangat spiritual. Kalau dikalkulasi sebenarnya jauh lebih banyak para filosof itu yang teistik dibandingkan ateistik. Kalau mau bikin kuantitatif loh, tapi kan setiap mindset ya monggo saja. Jadi kalian bahkan boleh, saya tidak setuju semuanya Pak, saya ingin mencari sendiri, monggo saja. Jadi kalau di level yang kedua ini, kalian boleh setuju, boleh tidak setuju, silahkan. Dengan mindset yang mana. Saya suka Pak kalau cocok dengan akidah saya, yang tidak cocok saya tidak suka, tidak masalah. Tapi harus fair, harus diakui juga banyak pikiran-pikiran para filosof yang nyambung, cocok, sesuai dengan akidah. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada filsafat itu yang sekarang diajarkan di kampus-kampus, di dunia akademik, termasuk mungkin di ngaji filsafat ini. Ini filsafat sebagai akademik disiplin. Kalau ini sebagai ilmu, sebagai teori, bahan pertimbanganmu untuk melakukan inquiry. Kamu membaca Nietzsche, kamu membaca Sartre, kamu membaca Imam Ghazali, kamu membaca Al-Farabi, monggo saja. Sebagai ilmu, untuk nambah wawasan. Biar ketika melakukan inquiry tadi, pencarian kebenaran, kamu luas wawasannya. Sehingga ketika melahirkan belief atau mindset atau set of mind, jadinya lebih komprehensif. Jadi ini positioningnya filsafat ya. Jadi tidak selalu orang bicara Nietzsche terus dia berarti ateis. Tidak juga, kalau itu hanya sebagai akademik disiplin, ya orang belajar saja sebenarnya. Nambah wawasan saja. Itu akademik disiplin, inquiry, set of mind. Ini yang bedakan tiga ini ya, biar tidak dikebiah-uyah semuanya.
Tidak hanya karena ada satu pikirannya para filosof yang melenceng, terus dianggap semuanya melenceng. Terus sudahlah, ndak filsafat-filsafatan. Terus kamu akhirnya ndak mau bahkan berpikir, inquiry, ndak mau pakai logika, ndak mau pakai mantik. Ini dasarnya ini. Ini untuk kalau ada yang tanya-tanya ya. Kayak saya kadang-kadang tanya jawab itu kan ndak panjang waktunya. Ini sekarang tak jawab panjang hubungannya agama dan filsafat. Baik, tadi saya bilang ya, ketika itu set of mind, semua orang berfilsafat. Apa ada orang yang tidak berfilsafat? Rasanya tidak ada. Di situ saya ambil dari pikirannya Ayn Rand. Ayn Rand saya kutip juga di buku Sebelum Filsafat itu. Ada banyak sekali cara berpikir logis keseharian kita itu sebenarnya sama loh kayak para filosof besar. Misalnya kalau kita bilang jangan terlalu yakin, di dunia ini tidak ada satupun yang pasti. Yang punya kalimat ini dulu namanya David Hume. David Hume dengan filsafat empirismenya. Manusia itu sering kaget dengan fakta empiris yang sama sekali tidak sesuai dengan bayangannya. Maka tidak usah terlalu yakin tentang sesuatu. Keyakinan itu kan berarti mengeneralkan segala hal dengan satu teori. Tidak ada satupun di bawah matahari ini yang pasti. Ini kan filosofis sekali, tapi kalian pakai ini kan tidak sadar bahwa ini sangat filosofis. Jangan terlalu yakin. Tidak ada sesuatu pun yang pasti. Makanya jangan galau. Kalau surveinya kok rendah ya itu biasa saja. Oke, itu contohnya. Tahu. Baik, itu kan filosofis berarti kan juga. Yang kedua, Plato. Plato punya teori idea. Dia bilang begini. Kalau kalian mungkin pakai teori, kenyataannya tidak akan sebagus itu. Itu persis kalimatnya Plato. Sesuatu itu ideal itu ya adanya di kepala. Dalam kenyataannya mesti ada kurangnya. Tidak pernah sempurna. Kesempurnaan itu adanya di alam ide. Maka kalau kalian bilang, ya ini mungkin bagus tapi kan teori. Aslinya tidak akan seperfect itu. Itu Plato yang ngomong itu. Jadi kalau kalian kemarin tidak sadar ngomong ini, sebenarnya mungkin levelmu level Plato. Ya, kamu tidak sadar saja. Baik. Nah, atau kalian pakai kalimat ini. Kalau ini Agustinus Santo. Itu buruk dilakukan, tapi kan kita ini manusia, tidak ada orang yang sempurna. Kita kan sering juga bilang, kalau kita sedang salah apa gitu kan, kita alasannya, ya kita manusia biasa Pak, tidak ada orang yang sempurna. Agustinus yang bilang itu. Atau William James pragmatis. Di antara jargonnya dia, ya mungkin itu benar bagimu, tapi tidak bagiku. Ya mungkin cocok bagimu, tapi bagi saya beda lah. Kan tiap orang bisa beda-beda. Nah itu William James. Atau Immanuel Kant. Kalian mungkin sering seperti Immanuel Kant. Aku tidak bisa menjelaskannya, aku tidak bisa membuktikannya, tapi rasanya kok itu benar. Nah, kamu kan sering begitu loh. Yang punya teori ini Immanuel Kant. Kamu kan sering ada di situasi yang gimana ya menjelaskannya, tapi menurut saya yang benar yang itu. Membuktikannya gimana saya tidak tahu, tapi aku merasa itu benar. Atau kadang-kadang kalian sudah terlanjur ngamuk, pingin marah, sudahlah, pukul dulu saja, mikir belakangan. Ada John Dewey bilang, tindakan dulu, dipikir belakangan, sudah nanti saja, mikir, kesuwen mikir kita tidak jalan-jalan. Jalan saja dulu. Eksekusi dulu, nanti sambil jalan dievaluasi kalau ada yang kurang. Itu John Dewey. Jadi sehari-hari itu kita sebenarnya banyak wawasan-wawasan filosofis. Atau Hegel. Kalau Hegel ya dia terkenal dengan filsafat sejarahnya. Kalau kalian bilang begini, ide itu mungkin kemarin benar, tapi kan sekarang beda. Bukan hari ini, itu Hegel. Nah, kalian boleh sekarang seneng orang itu nyari
jejak digitalnya di masa lalu. Kemudian dipampangkan, lo dulu ngomong apa, sekarang ngomong apa. Iya, dulu dan sekarang jangan dibandingkan, kata Hegel. Jadi kalau kita membanding-bandingkan dulu dan sekarang, ya kita akan capek. Karena ya tentu saja orang itu berubah, situasi berubah. Tidak ada orang yang bisa 100% konsisten gitu terus, ya setiap orang berubah pasti. Ini salah satu ilustrasi ya teman-teman, bahwa setiap hari kita sebenarnya mungkin berfilsafat, cuma tidak pernah mikir sampai sedalam mereka saja. Coba kalian teorikan semua yang, coba kalian celetuan-celetuanmu yang kamu sampaikan tiap hari. Coba kamu sekarang cek lagi postingan-postinganmu setahun ini, jangan-jangan ada yang sangat filosofis. Lu sopo ngerti, nanti kamu bisa bikin filsafat-filsafat yang baru. Biar postingan-postingan isengmu itu ada gunanya lah dikit-dikit, tadi membawamu jadi seorang filosof. Jadi setiap orang berfilsafat, ya bedanya ada yang tidak sadar, ada yang sadar. Kalau disadari bisa dalam, bisa membawa manfaat besar untuk hidup kita. Misalnya tadi, oh ya, yang dulu dan sekarang itu pasti beda. Contohnya saya ini dulu gimana, sekarang gimana. Itu bisa dalam. Baik, cuma memang berfilsafat itu ada banyak halangannya. Saya kasih contoh 3, itu beberapa halangan berfilsafat yang sering sekali hari ini kita temui. Yang pertama apa? Ada istilah herd instinct. Herd instinct itu insting kerumunan. Kita itu cenderung tenggelam oleh kerumunan. Yang lain ke utara, kita ikut ke utara. Yang lain ke selatan, kita ikut ke selatan. Jadi kita khawatir ditinggalkan oleh support group kita yang mensupport kita, masyarakat sekeliling kita. Akhirnya kita lebih milih mengalir saja, ikut yang lain. Nah, ini membuat orang jadi tidak kritis. Jadi yang lain ikut ngaji filsafat, ikut juga ngaji filsafat. Ditanya kenapa kok ikut, tidak tahu, asik aja. Ini jenis herd instinct namanya. Jadi insting kerumunan, ya karena manusia itu makhluk sosial, dia khawatir kalau ditinggalkan circle-nya. Padahal circle-nya tidak selalu benar. Nah, filsafat kan menyuruh kritis. Yuk, jangan ikut saja. Yuk, kalau memang kelompokmu bagus, baik, benar, ikuti. Kalau tidak, ya tinggalkan saja, tidak usah ikut. Tapi kan kita takut loh, kalau saya tinggalkan, kalau saya ditinggalkan mereka, gawat Pak, saya kan tidak bisa hidup sendiri. Ini tantangan bagi filsafat. Yang kedua, yang sering menghalangi kita berfilsafat itu partisan mindset. Cara berpikir partisan. Kelompokku dan kelompokmu. Kita dan mereka. Minna wa minhum. Biasanya partisan mindset itu kan dilanjutkan berpikir hitam putih. Aku yang pasti benar, mereka yang pasti salah. Aku yang pasti baik, mereka yang pasti buruk. Aku yang pasti hebat, mereka yang pasti tidak hebat. Ini yang dimaksud mental partisan, mindset partisan. Jadi isinya adalah we are right, they are wrong. Mentalitas us and them. Kita dan mereka. Kita seringkali pakai logik ini. Circle kita atau circle mereka. Kelompok kita atau kelompok mereka. Pilihan kita atau pilihan mereka. Itu partisan mindset. Karena saya sudah terlanjur meleh, sudah terlanjur berkubu, ya mati-matian harus saya bela kubu saya. Nah, baik atau benar tetap harus saya bela. Salah pun saya bela. Ini namanya partisan mindset. Tentu saja jadi tidak kritis.
Kemudian yang ketiga, gandengannya partisan mindset itu arogan mindset. Arogan mindset itu nganggap diriku penting. Nganggap diriku lebih hebat dari yang lain. Aku lebih pintar dari yang lain. Kita ingin menunjukkan diri kita selalu benar. Kita tidak mau disebut tidak tahu, tidak paham, atau salah. Karena aku ini hebat. Begitu terbukti salah, kita ngeyel. Cari-cari alasan biar tetap benar. Yo nanti paling mentoknya, saya kan juga manusia biasa, bisa salah. Ini mesti, pokoknya orang iso salah pokoknya. Aku harus selalu hebat. Ini namanya arrogant mindset. Makanya pernah saya bilang justru orang yang suka ngeyel dia harus selalu benar, malah bukan cirinya filsafat. Jadi filsafat itu ya dia keberpihakannya bukan pada egonya tapi pada kebenaran. Meskipun sebenarnya tidak cocok sama saya, bukan selera saya, tapi kalau benar ya saya akui kamu benar. Nanti banyak orang yang arogan. Ya mungkin ada juga yang arogan mindset atas nama filsafat. Wah, saya sudah ikut ngaji filsafat sudah ratusan sesi, mosok dikalahkan debat sama anak kecil gini, enggak usah lah. Terus kamu ngoyel, enggak bisa dikalahkan. Ini namanya arrogant mindset. Jadi, ya kalau ada kalian 3 halangan ini, biasanya ya sulit memang untuk berfilsafat. Herd instinct, partisan mindset, atau arrogant mindset. Orang yang arogan, partisan, dan tenggelam dalam kerumunan susah untuk berfilsafat. Karena 3 situasi ini membuat orang tidak kritis. Dan ini tidak simpel, agak berat. Karena yang pertama kita makhluk sosial, kemudian kita itu selalu ada dalam pilihan-pilihan sosial, dan yang ketiga kita itu selalu merasa diri kita penting. Rata-rata orang menganggap aku yang paling penting, seolah-olah dunia itu ya muternya di sekitarku saja. Banyak orang berpikirnya begitu. Seolah-olah kalau saya tidur, dunia ikut tidur. Kalau saya bangun, dunia baru bangun lagi. Banyak orang merasa dirinya sehebat itu. Baik, oke ya. Ini nanti kita sambungkan hubungannya apa dengan agama dan filsafat nanti ya. Nah, pada akhirnya kita sudah kenal apa itu filsafat dan kenal cara beragama. Ketika filsafat bertemu agama, ini yang sering ditakutkan banyak orang, nanti agamanya kacau, nanti keimanannya rusak, dan lain sebagainya. Dalam sejarahnya ada banyak wajah, ada banyak pola pertemuan filsafat dan agama ini. Ini saya pakai istilah pola pertama namanya natural theology, yang kedua teologi, yang ketiga sekuler, yang keempat analitik, yang kelima emansipatif, dan yang keenam mistik. Jadi apa sih yang dilakukan filsafat ketika bertemu agama yang banyak ditakuti oleh banyak orang? Yang pertama namanya natural theology. Natural theology itu filsafat dengan perspektifnya sendiri yang rasional, sistematis, mendalam, menemukan kebenaran-kebenaran religius. Ini namanya natural theology. Jadi kalau di yang pertama ini orang menggunakan akalnya dulu untuk menemukan kebenaran-kebenaran religius. Makanya ini pakai istilah natural theology. Kemarin waktu filsafat, hubungan agama dan ilmu itu kan ada juga istilah natural theology. Ketika wawasan-wawasan kefilsafatan, keilmuan dipakai untuk membuktikan kebenaran agama.
Kalau agamanya sendiri kan biasanya pakai dalil, pakai argumen keimanan. Nah, kalau natural teologi ini ya menggunakan akal budi untuk membuktikan benarnya agama. Jadi, tidak diawali dari keimanan, tapi diawali dari rasa ingin tahu. Ini namanya natural teologi. Ya, kalau di yang pertama ini hasilnya bisa cocok dengan keimanan, ada pula beberapa yang tidak sesuai, tidak cocok. Ini di yang pertama. Jadi filsafat melakukan gayanya sendiri, perspektifnya sendiri untuk menemukan kebenaran. Ada yang kedua. Kalau yang kedua ini gaya teologi. Gaya teologi itu orang, kalau dalam Islam ada istilah ilmu kalam. Kalau di model kedua ini, filsafat hadir untuk membenarkan dan mendukung keimanan. Jadi filsafat merasionalkan, melakukan rasionalisasi kadang-kadang. Ini gaya teologi. Kalau di yang kedua ini, imanmu aman insya Allah. Kalau kalian takut. Jadi itu yang dilakukan para mutakallim. Gaya iman yang didukung oleh filsafat. Ini di abad tengah terkenal sekali gaya kedua ini. Orang sering pakai istilah filsafat yang mengabdi pada agama. Jadi kalau yang pertama tadi kan filsafat jalan sendiri, yang hasilnya bisa ketemu bisa tidak dengan agama, tapi biasanya ketemu karena kebenaran akal dan kebenaran wahyu itu kan sama-sama dari Tuhan. Kalau di yang kedua pasti aman karena diawali dari keimanan yang dibuktikan secara rasional. Kalau yang ketiga gaya sekuler. Kalau gaya sekuler sudahlah, biarkan jalan sendiri-sendiri. Misalnya ada pendapatnya Immanuel Kant yang bilang filsafat memberi ruang pada agama. Alasannya apa? Dipikir sampai seperti apapun, dalam agama banyak pandangan-pandangan yang sangat metafisik, yang tidak bisa dijangkau oleh akal. Maka ya sudahlah, kasih ruang untuk agama sendiri. Nah ini mungkin kalau hari ini mirip gaya sekuler. Jadi ya agama, filsafat ya filsafat. Yang satu kepuasan intelektual, yang satu kepuasan religius. Tidak ketemu juga tidak apa-apa, tidak sama juga tidak apa-apa. Nah ini kayak kalian misalnya begitu masuk masjid, wah jadi orang soleh. Nanti keluar masjid kumat lagi. Ya, kamu tidak mau disebut sekuler, tapi ya kamu gayamu sekuler. Jadi kalau di masjid sujud nangis-nangis, tobat, nanti balik ke kantor korupsi lagi. Baik, ini gaya sekuler namanya. Ada yang keempat, gaya analitik. Ini biasanya dilakukan oleh anak-anak kampus. Filsafat jadi sudut pandang untuk menganalisis fenomena keberagamaan. Jadi dianalisis, kalau orang beragama ini cara berpikirnya begini, perilaku hidupnya begini, itu dianalisis. Kalau yang agama ini lebih menghargai waktu. Kalau yang ini emosinya sangat luar biasa. Kalau yang ini lebih santai. Kalau ini analisis. Skripsi-skripsinya anak-anak mahasiswa jurusan agama itu kan gaya analitik ini. Dia ada di luar medan, di luar gelanggang, mengamati perilaku-perilaku, mengamati sikap-sikap, mengamati kebiasaan-kebiasaan, fenomena-fenomena, terus dijelaskan. Ini gaya analitik namanya. Nanti ada gaya emansipatif. Gaya emansipatif ini agak kritis. Dalam rangka apa? Meningkatkan kualitas beragama.
Gaya emansipatif itu mungkin agak nyelekit, agak tidak enak, tapi sebenarnya tujuannya emansipasi. Emansipasi itu biar kita lebih baik. Misalnya orang kritik kita, loh katanya jadi orang beragama, tapi kok kelakuannya begitu. Ini kan diingatkan. Katanya cinta damai, kok tiap hari ngamuk terus, kok tiap hari ya. Itu diingatkan. Katanya kasih sayang, disinggung sedikit tersinggung, marah-marah. Ini gaya-gaya kritis seperti ini namanya gaya emansipatif. Jadi yang kadang-kadang kita tidak sadar, kita merasa keberagamaan kita bagus saja, begitu iya ya ada kurangnya gitu. Nah, ini gaya emansipatif. Ada yang terakhir gaya mistik. Kalau di gaya mistik ini filsafat hadir untuk menjelaskan pengalaman keagamaan. Pengalaman keagamaan itu kan sesuatu yang sangat privat, batin. Cuma kan ada kalanya perlu diceritakan, perlu disampaikan, meskipun tidak mudah. Di situ filsafat hadir membantu untuk menguraikan, untuk memahamkan pengalaman yang sedang dirasakan. Jadi buku-buku filsafat mistik, buku-buku tasawuf falsafi kalau dalam Islam itu jenis yang terakhir ini. Menggunakan filsafat untuk menguraikan penghayatan dan pengalaman keagamaan. Jadi ada 6 jenis peristiwa yang terjadi ketika filsafat bertemu agama. Dari 6 ini yang mungkin bisa agak bersinggungan, ya, mungkin bahasa kita tadi agak menggoyang keimanan kita ada di yang pertama. Itu pun tidak semuanya, mungkin sebagian kecilnya saja. Di yang kedua aman agama kita. Di yang ketiga jalan sendiri-sendiri aman, tidak bersinggungan. Di yang keempat analitik, malah di luar gelanggang cuma menjelaskan fenomena saja. Di yang kelima juga sifatnya mengkritik untuk perbaikan. Di yang keenam sebagai alat untuk menjelaskan. Jadi kalau ada yang tanya sejauh mana filsafat bisa menggoncang keimanan kita, ya paling kalau dari situ ya prosentasenya sangat kecil. Baik, kita lanjutkan lagi biar tuntas ya. Ada satu teori yang bilang begini, bahwa agama dan filsafat itu bisa saling mendukung. Apa yang bisa diberikan oleh agama pada filsafat? Yang pertama, agama bisa memberikan inspirasi, bahan tentang kebenaran pada filsafat. Yang kedua, agama bisa memberi argumentasi. Tentu saja argumentasi religius, berdasarkan teks, berdasarkan pengalaman keagamaan, berdasarkan fenomena keagamaan. Yang ketiga, agama bisa memberi orientasi berpikir. Filsafat itu kan kalau tadi inquiry, hakikatnya kan alat. Alat itu dipakai untuk tujuan apa? Nah, itu agama bisa memberi orientasi. Alat akal kita yang canggih itu kamu bawa ke sini loh. Kamu pakai untuk hal-hal yang positif ini loh. Itu agama bisa membantu. Jadi biar jelas tujuan dan arahnya. Dan yang terakhir tentu saja agama memberi banyak wawasan pada filsafat. Akal kan banyak keterbatasan-keterbatasan. Sepinter apapun orang, tidak ada orang yang tahu segalanya. Tidak ada orang yang sepinter Google atau ChatGPT. Kalau dari sisi ini mungkin kita mulai kalah dengan mesin. Nah, agama memberi informasi-informasi sehingga kita wawasannya luas. Jadi jangan dikira agama tidak memberi apa-apa ketika bertemu filsafat. Ada banyak yang diberikan. Tadi loh, inspirasi tentang kebenaran, argumentasi, mungkin dari nas, mungkin dari fenomena, mungkin dari pengalaman keagamaan. Yang ketiga, orientasi. Dan yang keempat, bahan wawasan.
Kemudian sebaliknya, apa yang diberikan filsafat pada agama, yang diberikan juga banyak. Tadi memberikan pemahaman. Sering saya jelaskan, beriman plus paham itu tentunya lebih kuat daripada iman saja tapi tidak paham. Maka penjelasan-penjelasan rasional itu tambah mantep. Ya saya yakin Tuhan itu ada misalnya. Mantep. Tapi dengan melihat banyak bukti rasional, coba kita cek di alam semesta. Alam serapi ini, kalau tidak mungkin kan terjadi secara kebetulan. Kalau tidak ada Tuhan, tidak mungkin. Berarti Tuhan memang ada. Ini kan contoh argumen rasional. Semula kita percaya saja, sekarang percaya plus ada argumennya. Jadi tambah mantap. Itulah. Misalnya kalian, saya pokoknya percaya 100% padamu. Alasannya apa? Tidak ada alasan. Itu kan biasa. Tapi alasannya apa? Saya tahu karena nggak mungkin kamu berkhianat. Alasannya yang pertama, kamu tergantung padaku. Kamu kalau berangkat kuliah ya pakai motorku, akhir bulan ya utang padaku. Misalnya. Loh kayak gini kan ada argumennya. Ketika ada argumennya, kamu lebih mantap. Tapi kalau sekedar percaya, ya bisa. Tapi kalah mantap dengan yang punya argumen kuat. Di situ gunanya filsafat masuk, memberikan pendasaran rasional. Makanya dalam beragama kadang-kadang kita diminta untuk sangat dalam sampai level hikmah. Level hikmah itu kan level filosofis, level falsafah. Biar apa? Tambah mantap. Yang kedua, filsafat memberi fungsi kritis. Karena sering orang beragama itu justru terjebak pada pemahaman dan pemikirannya sendiri. Dia sulit membedakan ini agama, ini tafsirku atas agama. Ini Al-Quran, ini pemahamanku atas Al-Quran. Ini yang bisa mengkritisi pembedaan gini, ya masuknya lewat filsafat. Al-Qurannya pasti benar, tapi pemahamanku bisa keliru. Nah ini namanya fungsi kritis. Kita sering terjebak pikiran kita sendiri atau pikiran kelompok kita. Seolah-olah sama sakralnya dengan agamanya, sama sakralnya dengan nasnya. Padahal ada jarak. Ini yang orang sering salah paham. Nah filsafat mengklarifikasi itu. Oh ya, ayatnya sih begini. Itu tadi kan cuma penafsiranmu saja. Penafsiranmu bisa pas, bisa tidak, bisa benar, bisa salah. Yang ketiga, filsafat bisa jadi jembatan kontekstualisasi. Ayatnya bunyinya begini, ajaran agamanya begini, sementara situasi di masyarakat sekarang begini. Bagaimana menerjemahkan ajaran itu sekarang? Nah, itu kita perlu melakukan ijtihad, mendayagunakan akal kita. Yang terakhir, filsafat jadi perangkat refleksi, muhasabah. Loh, kalau akal kita tidak main sama sekali, agama juga tidak bisa kita pahami. Kita juga tidak bisa ngukur kita sudah tepat apa belum. Jadi ini beberapa ilustrasi dukungan filsafat pada agama. Jadi sebenarnya kalau kita cermati ya sama-sama saling mendukung. Agama pada filsafat, juga filsafat pada agama. Nah, sekarang kita lihat ya. Ada pertanyaan begini, sering ditanyakan pada saya. Kenapa sih ada orang yang masih saja melarang filsafat? Sekarang saya agak ganti posisi ya, seandainya saya mereka yang melarang filsafat. Termasuk beberapa agamawan. Yang pertama, setelah saya baca banyak sekali argumen-argumen, sebenarnya ada beberapa alasan positif, meskipun ada juga yang perlu dikritisi. Ada alasan positif apa? Proteksi yang pertama. Proteksi itu ada niat baik, melindungi umat, melindungi orang beragama, agar tidak sibuk belajar filsafat terus malah kacau agamanya. Jadi ada niat baik itu sebenarnya.
ingin melindungi, ingin memproteksi. Ini kita husnuzon dulu ya, versi awal. Jadi ya terima kasih kan mereka perhatian pada kita. Imam Ghazali pernah nulis kitab yang judulnya Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Iljamul Awam itu mengendalikan orang awam an Ilmil Kalam, dari ilmu kalam. Maksudnya ya orang harus sadar diri. Jadi kalau memang ingin belajar, ya belajar. Tapi kalau setengah-setengah tidak, mending tidak usah sekalian. Biar tidak kacau. Nah ini aspek proteksi. Yang kedua, aspek priority. Aspek priority itu, iya filsafat itu baik, filsafat itu penting. Tapi dia tidak nomor satu. Dia tidak fardu ain, Kak. Di beberapa ulama disebut filsafat itu hanya fardu kifayah kok. Tidak harus semuanya jadi ahli filsafat, nanti malah ruwet dunia ini. Ngwayal kafe itu kan ya malah susah. Semuanya filsafatan, tidak ya sebagian. Kalau sudah banyak, beberapa sudah ahli filsafat, ya sudah, tidak harus semuanya. Jadi sifatnya fardu kifayah. Priority itu ada yang lebih penting. Jangan didahulukan yang ini dulu. Ya nanti kalau yang lebih penting beres baru ini. Ya kalau bagi agamawan yang lebih penting itu mungkin akidahnya, mungkin ibadah dasarnya dan lain sebagainya. Itu argumen positif kedua. Argumen ketiga, kapasitas. Nah ini kalau di Ibnu Rus juga disebut kapasitas itu. Manusia itu ada yang levelnya khotobiyun, ada yang jadaliyun, ada yang level hikmah. Jadi memang filsafat itu perlu keterampilan khusus, keahlian yang agak mendalam, yang tidak semua orang mampu. Maka ayo mengukur diri. Di aspek kapasitas namanya. Ayo sadar, wah saya belum nyampe kalau ke sana, nanti dulu itu. Nah, ini namanya kapasitas. Jadi wong doa sholat saja saya belum hafal, Pak. Nanti kalau filsafat sholat nanti dulu ya, Pak. Itu saya belum mampu. Ini urusan kapasitas dan prioritas tadi. Jadi ada alasan-alasan ke sana. Nah, ada pula alasan yang ini biasanya tidak disadari, point of view dan interest. Ada kepentingan sehingga point of view, sudut pandangnya terbatas. Hanya melihat ini saja. Misalnya, dari sekian banyak pikiran-pikiran para filosof, ada yang positif, ada yang negatif, ada yang cocok dengan agama, ada yang tidak cocok dengan agama. Diambil yang tidak cocok dengan agama saja. Diambil yang ateis-ateis saja, terus disimpulkan berarti filsafat itu mesti ateis. Ini namanya sudut pandang yang reduktif. Jadi menilainya kurang utuh. Hanya melihat sisi negatifnya. Apalagi terus ada interest-interest, kepentingan-kepentingan, persaingan-persaingan. Misalnya zaman dulu ada fase di mana banyak sekali ulama tidak suka dengan aliran Mu'tazilah setelah terjadi peristiwa Mihnah. Ketidaksukaan pada Mu'tazilah itu terus mengimbas pada pandangan semua aliran ilmu kalam itu, apalagi yang menggunakan filsafat itu terus dianggap sesat semua. Nah, ada kepentingan ini kemudian jadi ada konflik, kemudian argumennya didramatisir bahwa semua pikiran ilmu kalam, semua pikiran filsafat itu kacau. Nah ini interest. Ada lagi yang terakhir, saya tidak tahu apa masih ada yang terakhir ini. Nanti coba teman-teman googling ya. Ada istilah filosofobia. Filosofobia itu fobia filsafat. Kalau di penjelasannya sih fobia filsafat itu ada orang yang mengalami trauma-trauma tertentu dengan filsafat atau salah paham tertentu tentang filsafat sehingga dia alergi.
pada filsafat. Setiap dengar kata filsafat itu bayangannya neraka terus itu. Bayangannya. Jadi itu filosofobia. Jadi bayangannya pokoknya rusak, semuanya hancur, ngeyel, kacau, dan lain sebagainya. Itu filosofobia. Mungkin kalau ada waktu kita bahas ini ya. Ada istilah-istilah, ada istilah filosofobia, ada istilah anti-filosofi, dan lain sebagainya. Jadi memang ada yang berargumen seperti ini. Saya lanjutkan ya. Oke, mungkin ada yang tanya, apa sih yang dikhawatirkan biasanya oleh orang-orang beragama dari filsafat? Ini yang harus kalian jawab ya, yang rajin ngaji filsafat. Apa iya begini? Ada alasan bahwa filsafat itu mesti tabrakan dengan ajaran agama. Yang kedua, ada yang bilang filsafat itu menantang. Filsafat itu tidak percaya pada semua otoritas religius. Apa ya begitu? Ini masing-masing harus didiskusikan panjang. Ini saya mancing kalian saja. Mumpung akhir tahun, sopo ngerti banyak yang gabut. Jadi silahkan tak kasih PR, kamu mikir-mikir ini ya. Ada yang bilang filsafat itu fokusnya dunia saja. Jadi orang belajar filsafat itu tidak mungkin mikir akhirat sih, pikir dunia saja, sekuler. Ada yang bilang belajar filsafat itu membuat orang tidak percaya moralitas, menganggap moralitas itu relatif dan ambigu. Ada juga yang bilang orang belajar filsafat itu biasanya sombong secara intelektual, angkuh, merasa diri lebih pintar dari yang lain. Ada juga yang bilang belajar filsafat itu berpotensi jadi ateis. Ini banyak yang bilang begitu ya. Ini nanti coba kamu diskusikan ya satu-satu, apa ya begitu. Apa kamu sendiri juga pernah ngalami yang seperti ini setelah belajar-belajar filsafat, mengikuti ngaji filsafat? Kalau iya, ya mumpung belum bahaya, kamu minggir saja kan gitu, nanti yang disalahkan saya nanti. Oke, coba dianalisis secara jernih ya. Apa memang filsafat itu selalu tabrakan dengan agama? Apa memang filsafat itu selalu meremehkan otoritas religius? Apa yang dipikir hanya dunia saja? Apa menganggap moralitas itu selalu relatif? Apa terus mesti sombong? Dan apa mesti jatuh jadi ateis? Nah ini kalian urai nanti. Apa iya begitu? Dari pengalaman mungkin yang sudah lama ikut ngaji filsafat. Lanjut. Nah, sekarang kita lihat beberapa ya, masih ada waktu 10-15. Saya baca agak cepat pendapatnya para filosof muslim tentang hubungan filsafat dan agama. Saya awali dari Al-Kindi. Ini kalimat ini menarik, sering saya kutip. Kata Al-Kindi, sesungguhnya dalam keadaan apapun orang tidak bisa menolak filsafat. Jika dia menerima filsafat, maka dia akan mempelajarinya. Jika dia menolak filsafat, dia juga harus berfilsafat untuk membuat argumen tentang kebenaran dirinya. Argumen tersebut juga termasuk dalam filsafat. Jadi kalau ada orang anti filsafat, kamu tanya saja, alasanmu apa anti filsafat? Terus kan dia jawab, alasanku ini loh. Begitu dia berargumen seperti itu, sebenarnya dia sedang berfilsafat. Jadi tidak bisa orang tidak filsafat. Dia akan selalu jatuh pada berpikir rasional yang filosofis. Ini kata Al-Kindi. Saya lanjutkan. Kata beliau lagi, filsafat, belajar pikiran-pikiran para filosof itu bagian dari ketika kita menyambut kebenaran. Kata Al-Kindi, sewajarnya kita tidak usah malu menyambut dan menerima kebenaran dari manapun asalnya.
walaupun dari bangsa atau umat yang jauh berbeda dengan kita. Sesungguhnya tidak ada yang lebih utama bagi pencari kebenaran daripada kebenaran itu sendiri. Adalah tidak wajar merendahkan serta meremehkan orang yang mengatakan dan mengajarkannya. Tidak ada seorang pun yang rendah dengan sebab kebenaran. Bahkan semua orang akan mulia oleh kebenaran.